Oke, halo kembali lagi bersama Niko. Di video kali ini kita akan belajar tentang sebetulnya gitu ya, apakah harus atau wajib gitu ya kita menggunakan konten yang namanya carousel. Jadi kalau Anda lihat gitu ya, memang mayoritas postingan saya atau akun saya bisa bertumbuh itu karena carousel. Tapi apakah wajib, pertanyaannya? Jadi buat saya sendiri gitu ya, tidak wajib Anda menggunakan carousel. Kenapa? Karena balik lagi, kemarin saya sempat mempelajari tentang disebut dengan Instagram content load gitu ya. Jadi beberapa hal yang perlu Anda sadari tentang ini ya, jenis konten. Jadi Anda harus sadar gitu ya bahwa setiap konten itu punya tipe masing-masing. Jadi jangan juga Anda memaksakan bahwa ya konten Anda harus gitu ya, harus menggunakan carousel. Jawabannya nggak juga. Tetapi gimana cara melakukannya gitu ya. Jadi kalau Anda lihat, kita menggunakan saya akan menggunakan feature search. Kemudian saya akan coba katakan kita bermain di hashtag niche gitu ya, niche bisnis. Kemudian saya akan cari hashtag bisnis, kemudian saya akan lihat. Nah, kemudian Anda bisa sadarin bahwa Anda bisa lihat di sini konten yang mayoritas sebetulnya ada di hashtag bisnis itu adalah single image ya. Ini single image. Kemudian di sini ada apa nih? Ini adalah video ya, 30 detik. Kemudian Anda bisa lihat lagi ke bawah apa nih? Dan Anda bisa lihat mayoritas di hashtag bisnis itu adalah tipenya sama ya. Bentuknya adalah quotes. Anda bisa lihat nih. Quotes yang ada orangnya itulah yang ya terlepas dari yang masing-masing orang adalah masing-masing yang masuk dalam top post menurut saya adalah akun besar. Tapi coba kita lihat apakah semuanya akunnya besar. Oke, ini besar. Ini juga besar. Ya. Ini juga besar. Oke, kita lihat lagi ini besar ya. Lihat lagi yang ini. Nah, ini juga nggak terlalu besar ya, 60.000 ternyata juga bisa masuk di top post. Kalau ini besar ya. Kalau ini, oh ini sama ya. Kita lihat yang ini sama besar, entrepreneur, so demander besar, ini jaringan inspirasi besar, di poster ya. Ini juga, ini saya nggak tahu apa nih. Nah, kayak gini kan ada orang yang cuma 2.000 dan tidak relevan, artinya saya juga nggak tahu, kadangkala di explore, di dalam top post gitu ya, bisa, dan ini kayaknya tuh postingannya, saya mohon maaf ya, gambarnya mungkin lebih kebetulan muncul kayak gitu ya. Tapi kalau Anda lihat gitu ya, postingan ini baru diposting 2 hari yang lalu, dan saya jujur nggak tahu apakah gimana cara Instagram gitu ya, mengukur atau menilai sebuah postingan bisa masuk top post dari sebuah hashtag, walaupun dia satu tidak relevan, kedua, saya juga nggak ngerti gitu ya, konten 2 hari ini bisa tahu-tahu muncul gitu. Tapi kalau Anda sadarin, kita lihat lanjut ke bawah gitu ya. Nah, ternyata di sini ada carousel gitu ya, ada punya Akbar 2 hari yang lalu juga. Anda bisa lihat lagi postingan seperti ini tuh udah lumayan lama ya pasti. Nah, kemudian ada juga postingan-postingan yang lain 2 hari yang lalu bisa muncul juga nih, walaupun saya yakin ini juga nggak terlalu besar. Cuma 5.000 kan? Ini juga ada ya, Unita 1.000 juga. Nah, Anda bisa lihat bahwa di bawah dari top post gitu ya, kadang-kala Anda bisa mendapatkan yang namanya ya akun-akun kecil. Tetapi saya jujur merasa bahwa kalau misalnya Anda masuk top post, itu juga tidak berarti bahwa Anda bisa dapatin impresi besar. Jadi Anda jangan terlalu pusing itu. Tetapi terkait masalah tipe konten, Anda bisa lihat bahwa mayoritas yang kita lihat kebanyakan bentuknya adalah single image atau foto carousel yang baru kita temukan, baru satu, yaitu punya yang Akbar juga ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa ya yang muncul cuma satu carousel aja. Artinya gini, kalau Anda memaksakan bermain di hashtag bisnis dengan konten carousel, Anda tahu bahwa itu akan susah sekali. Kalau kita lihat di recent, mungkin carousel banyak gitu ya. Saya nggak tahu apakah banyak. Banyak kan single image. Ini ada carousel satu ya. Kita lihat lagi. Ini ada lagi carousel ya promosi ya tapi. Oke, nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, karena artinya gini, kalau audiens sebuah atau audiens dari hashtag bisnis ini terbiasa untuk melihat konten-konten yang bentuknya quotes, maka Instagram tahu bahwa oh ternyata audiens yang ada di hashtag bisnis itu lebih suka konten-konten yang sifatnya single image. Jadi kalau kita mau buat carousel, mungkin kita akan susah banget masuk di top post gitu ya. Jadi jangan pakai itu. Kita coba cari lagi di contoh yang lain, katakan yang berbeda ya. Katakan di hashtag kecantikan wajah, katakan gitu. Kecantikan wajah, saya akan klik. Kemudian Anda bisa lihat di sini. Nah, di sini berbeda sama yang tadi. Video yang besar tidak ada di pojok kanan atas gitu ya. Anda bisa lihat di sini. Kemudian Anda bisa lihat bahwa kontennya, tipe kontennya berubah.
Kalau misalnya di hashtag bisnis kita lebih banyak melihat konten tipenya itu single image, di sini Anda bisa ketemu banyak videos gitu ya. Jadi video, ini video, ini video, ini video gitu ya. Kemudian ada juga single image juga, ini single image ya. Single image tapi banyak video gitu ya. Nah, artinya Anda harus sadar bahwa carousel juga tidak mungkin bisa growth bagus di hashtag kecantikan wajah, tetapi Anda harus lebih konsentrasi pada satu gambar dan video sebetulnya kayak gitu. Jadi poin dari apa yang mau saya jelaskan adalah Anda harus sadar gitu ya bahwa tidak semua konten juga terbiasa sesuai gitu ya. Apakah menggunakan hashtag kecantikan wajib menggunakan carousel? Jawabannya tidak, karena audiens tidak terbiasa mengkonsumsi konten dalam bentuk carousel. Dan untuk bisa mengubah habit atau kebiasaan dari audiens kecantikan wajah ini, katakan gitu ya, untuk baca carousel itu agak berat gitu ya. Jadi Anda mungkin lebih banyak bermain dengan konten-konten seperti ini gitu ya, atau yang seperti ini. Jadi Anda bisa menyesuaikan masing-masing gitu ya konten yang perlu Anda buat gitu ya. Tidak harus sekali lagi sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Artinya carousel itu apakah wajib? Menurut saya boleh Anda coba sesekali, tapi jangan jadi konsentrasi utamanya. Konsentrasi utamanya tetap sesuaikan dengan audiens Anda sendiri gitu ya. Saya coba lihat lagi mungkin di hashtag apa ya. Katakan kita lihat kuliner ya. Kita coba kuliner. Kuliner. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini adalah videos, oke. Ini videos. Jadi banyak sekali video Anda bisa lihat, dan mostly ingat bahwa Anda bisa lihat bahwa semua itu langsung muncul makanan. Tapi Anda bisa lihat di sini ada satu yang unik bahwa ini langsung muncul orang doang, tidak ada makanannya. Pun juga masih dianggap relevan walaupun 2 hari yang lalu ya interaksinya mungkin lumayan besar gitu ya. Ya karena follower ternyata lumayan besar gitu ya. Anda lihat hampir semuanya itu menampilkan makanannya gitu ya. Jarang yang tidak ada. Dari kita lihat yang tidak nyambung itu cuma satu doang. Dan ini saya yakin nggak lama dia pasti akan kegeser atau hilang dari peredaran juga. Jadi teman-teman harus sadar bahwa kalau misalnya teman-teman nanti membuat konten yang menggunakan hashtag kuliner, pastikan thumbnailnya itu adalah thumbnail yang semirip-mirip seperti ini. Jadi yang secara captive gitu ya, yang sangat menarik. Tapi ini kayaknya didominasi sama ini ya, si Bung ini saya juga nggak tahu sih. Tapi kayaknya tuh didominasi sama ini, saya nggak tahu. Kayaknya followers bisa. Oh, oke. Followersnya memang besar gitu ya. Jadi memang kuat sekali di hashtag kuliner gitu ya. Jadi pada dasarnya nggak ada masalah, jangan takut dengan hal itu. Tapi yang perlu teman-teman sadarin bahwa audiensnya itu terbiasa untuk mengkonsumsi konten dalam bentuk videos dan single image. Carousel tuh nggak kelihatan di sini ya. Tapi Anda bisa lihat bahwa ini ada IGTV juga. Jadi IGTV bisa jadi salah satu opsi gitu ya. Ada IGTV, nanti juga ada IGTV ya. Konten di atas 1 menit. Nah, kalau misalnya Anda tahu bahwa di dalam Topos juga ada IGTV, maka IGTV juga boleh dijadikan satu referensi bahwa itu juga tipe konten yang bisa Anda coba buat juga. Jadi ingat sekali lagi, balik ke audiensnya. Setiap audiens beda-beda. Kalau misalnya edukasi Instagram, mungkin Anda bingung ya, edukasi Instagram itu yang saya mainin. Walaupun hashtagnya mungkin kecil gitu ya. Wah, tapi nggak ada sama sekali ya. Nah, saya sebetulnya juga pengen kasih tahu Anda bahwa misalnya saya ganti account gitu ya, account baru gitu ya, jadi followingnya 0, followernya 0 gitu ya. Kemudian saya akan coba cari misalnya katakan optimasi Instagram ya. Kadangkala hasilnya bisa beda. Nah, ini kebanyakan carousel yang saya buat memang karena saya mendominasi di hashtag ini gitu ya. Jadi memang dominasinya adalah single image gitu ya, punya Kang Dewa nih single image. Kemudian banyak carousel yang saya buat juga. Dan ini carousel lama gitu ya. Nah, ini Kang Dewa juga membuat carousel gitu ya, dicampur dengan video juga ada di sana. Ini juga ada ya, carousel yang lain. Jadi beberapa hashtag memang bisa. Tapi saya coba lihat edukasi Instagram. Jangan-jangan memang sudah berubah ya. Edukasi Instagram, kita lihat ada carousel nggak? Nah, Anda bisa lihat bahwa saat saya pakai account saya pribadi, untuk nge-search sebuah hashtag gitu ya, toposnya berbeda hasil dengan waktu saya search dengan account yang lain. Jadi apa yang saya amatin juga bahwa setiap orang gitu ya melihat sebuah hashtag itu beda-beda. Maka saran saya jangan ngecek hashtag dari akun utama Anda, terutama yang follow akun Anda sendiri gitu ya. Ini akun yang saya buat memang dummy gitu ya.
Jadi follow 0, following 0 untuk ngelihat gitu ya apakah benar-benar saya ranking gitu ya. Kalau gini kan saya ada ranking di hashtag edukasi Instagram gitu ya. Tapi Anda bisa lihat bahwa dari areal ini Anda bisa lihat bahwa banyak konten-konten yang sifatnya carousel muncul gitu ya, dibandingkan sama yang tadi ya kita ada bahas 3 hashtag ya, hashtag bisnis, hashtag kecantikan, hashtag diet gitu ya, hashtag kuliner gitu ya. Yang ini adalah hashtag edukasi Instagram. Jadi berbeda, sekali lagi berbeda hashtagnya, berbeda tipe konten atau berbeda tipe konten yang dikonsumsi oleh audiens di sana gitu ya. Jadi sekali lagi sesuaikan tipe konten Anda dengan ya masing-masing dari audiens Anda gitu ya, sesuaikan aja. Saya nggak bilang bahwa carousel itu segalanya, enggak. Tetapi dengan mencoba carousel, siapa tahu Anda mendapatkan hasil yang lebih baik, terutama dalam metric save. Maka menurut saya itu juga layak buat Anda coba. Bukan berarti Anda jangan coba, maksudnya jangan buat juga gitu ya. Menurut saya tetap dibuat gitu ya. Hanya saja Anda perlu mempertimbangkan dominan yang mana konten yang perlu Anda post. Jadi sebetulnya seperti itu. Jadi bukan posting selalu harus single image juga atau misalnya video aja gitu ya. Tetapi Anda perlu coba semua tipe konten. Seperti saya pribadi membuat banyak tipe konten gitu ya. Anda bisa lihat bahwa saya dulu saya juga ada post single image gitu ya. Saya juga ada nge-post namanya dalam bentuk IGTV gitu ya. Ini IGTV. Ini adalah IGTV saya gitu ya. Anda bisa lihat bahwa saya mencoba beberapa konten juga. Jadi jangan takut bereksplorasi, itu yang mau saya tekankan gitu ya. Jadi sekali lagi sesuaikan dengan audiens Anda, kemudian juga sesuaikan dengan ya diri Anda sendiri, stylenya seperti apa. Dan kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran yang lain.